Saudaraku, ingat sejarah dulu. Di zaman PSI, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Serikat Islam, kemudian Masumi dibubarkan. Atas bisikan siapa? Ya, atas provokasi siapa? Atas bisikan siapa ke telinga Bung Karno? Atas bisikan Partai Komunis Indonesia. Dengan tuduhan apa? Terlibat PRRI, anti terhadap Pancasila. Ya, ingat. Kemudian gaya mereka sama saja. Gaya mereka sama saja. Dulu setelah Masumi dan PSI dibubarkan, target mereka siapa? Ormas apa? NU. Siapa yang membantai kiai-kiai NU? Siapa yang memberontak? Siapa yang membunuh santri-santri? Siapa yang membakar pondok-pondok pesantren? Partai Komunis Indonesia. Ingat, barusan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada HTI yang dibubarkan dengan tuduhan anti terhadap Pancasila, anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, membahayakan, ideologinya membahayakan. Padahal belum terbukti bahwa HTI memberontak. Belum terbukti HTI memberontak. Kemudian setelah HTI, FPI. Ya, FPI dituduh sebagai kelompok-kelompok radikal, dituduh sebagai kelompok-kelompok yang anti Pancasila, anti kebinekaan. Ya. Kemudian setelah FPI dibubarkan, kenapa sekarang para habaib yang diserang? Ya, karena para habaib ini, muhibbinya, para pecintanya, mayoritas kebanyakan adalah warga Nahdliyin. Kenapa mereka menyerang habaib? Mereka tidak terang-terangan menyerang NU. Tujuan target mereka adalah untuk menghancurkan NU. Kenapa NU yang ditarget? Karena NU merupakan salah satu organisasi terbesar, ya, yang menjadi benteng juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau NU pecah, maka negara ini akan lemah. Karena mayoritas negara Indonesia ini adalah mayoritas Islam dan mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama. Target mereka adalah memecah belah NU dengan cara apa? Menyerang para habaib, mengadu domba antara habaib dengan ulama Nusantara, mengadu domba antara muhibbin, pecinta habaib dengan yang anti habaib. Itu adalah politik atau siasat taktik yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia sejak zaman dulu. Maka sesungguhnya sama saja setelah FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, sekarang mereka mentargetkan NU. Mereka tidak sedang membela NU. Mereka yang mengatasnamakan NU, memakai simbol-simbol NU, mereka tidak sedang membela NU. Tapi mereka sengaja disetting, mereka sengaja untuk menyusup ke tubuh NU, untuk memporak-porandakan NU warga Nahdliyin. Agar warga Nahdliyin saling pecah, saling bertengkar, berkelahi, ya, tidak ada persatuan, tidak ada kerukunan. Kalau NU pecah, negara ini lemah. Berhati-hati saudaraku. Mari berpikir waras. Cara untuk menjaga akal sehat kita, menjaga hati kita, agar senantiasa jiwa kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dekati para kiai, para ulama-ulama yang lurus. Ya, jangan bergaul dengan mereka, kelompok-kelompok yang rasis mulutnya. Meskipun mereka mengatasnamakan kiai, hati-hati. Kiai, ulama itu ada dua. Ada ulama akhirat, ada ulama ulama yang menjadi pelopor ajaran-ajaran Dajjal untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Maka mari saya mengajak kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang dulu pernah ngaji di pondok-pondok pesantren, jangan terpengaruh dengan isu ini. Kita hati-hati, kita jaga ulama kita jaga kiai-kiai kita jaga pondok-pondok pesantren kita jaga umat Islam, kita jaga para habaib kita. Ya, kalau mereka berhasil menghancurkan para habaib, ya, menghancurkan NU, maka mereka akan nampak wujud aslinya. Mereka bukan Islam, mereka adalah komunis. Semoga warga pribumi banyak yang tersadar, banyak berhati-hati. Apa untungnya? Warga negara Indonesia ini punya hukum, punya payung hukum. Siapapun yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki kekuatan hukum selama mereka tunduk terhadap aturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga negara asing bukan hanya Arab, bukan hanya Yaman, tapi juga dari Cina, dari negara manapun yang berada di Indonesia, selama mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, mereka ada payung hukumnya, mereka dilindungi oleh undang-undang. Jangan rasis, kita jadi warga pribumi jangan rasis. Jadi orang Jawa, ojo rasis. Karena banyak juga saudara-saudara kita orang-orang Jawa yang ada di luar Jawa ini. Kalau seandainya saudara-saudara kita diperlakukan sama, ya, di negara-negara lain atau di suku-suku lain yang berada di luar Jawa ini, mereka juga saudara kita. Ingat, ini adalah taktik PKI
mereka hanya dibungkus dengan slogan NKRI harga mati, dibungkus dengan istilah membela kiai, membela ulama Nusantara. Tapi sesungguhnya setelah target mereka hancur, maka yang target berikutnya adalah umat Islam. Target berikutnya adalah kiai, ulama pribumi itu sendiri yang katanya mereka bela. Semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan anak cucu kita dari pemahaman-pemahaman radikal yang sesungguhnya, yaitu Partai Komunis Indonesia Gaya Baru. Wallahu a'lam bishawab.